Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah virtual. Hari ini Minggu tanggal 14 November 2021. Baiklah Bapak Ibu, kami akan membacakan berita jemaat untuk kita pada hari ini. Yang pertama, dukung terus channel YouTube Multimedia GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Yang kedua, ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi khusus perayaan Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga Gereja Kelimatan Evangelis, serta akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Marsina Anisinta STH serta penonton diakon yang bertugas mendampingi pada hari ini. Selanjutnya, bagi Bapak, Ibu, jemaat yang ingin menyerahkan persembahan virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, ataupun dapat langsung dikirim ke nomor rekening 301 0202 09916 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdiri dan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita menyampaikan lintani pengakuan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 277, bait yang pertama dan yang kedua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata.
Saksikanlah akan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudari, marilah kita mengucapkan ucapan syukur kita dengan kembali bernyanyi dari PKJ nomor 289, bait yang pertama dan bait yang kedua. Keluarga hidup indah. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Di bawah perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan,
Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sebelum pelayanan firman Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 286, bait yang pertama dan bait yang kedua, keluarga yang damai. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari perayaan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 46 sampai ayat 49. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Allah atas kesempatan di saat ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, melihat seluruh kebaikan Tuhan melewati apapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk waktu ini ya Allah, di mana kami dapat bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan senantiasa mengingatkan kami segala tugas dan tanggung jawab kami di dalam dunia ini. Diberkatilah jemaat-Mu dimanapun hadir berada dan bergabung bersama dengan kami dalam ibadah virtual ini. Tuhan sertai mereka. Terlebih pakai hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Bersabdalah bagi kami Bapa dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat 49 yang akan saya bacakan demikian bagi kita dengan perikop 2 macam dasar. Firman Tuhan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu,
Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan dalam perikop 2 macam dasar ini merupakan salah satu perumpamaan yang sangat populer di kalangan orang-orang percaya. Jadi perumpamaan yang dicatat di dalam 2 kitab Injil baik Matius maupun Lukas ini menggambarkan 2 macam dasar yang bertolak belakang dalam kehidupan kerohanian seseorang. Nah, sebagaimana perikopnya 2 macam dasar, maka kita akan melihat apa perbedaan di antara keduanya. Yang pertama dikatakan dasar yang kokoh dan kuat. Nah, ayat firman Tuhan yang berkenaan dengan dasar dapat kita baca di dalam ayat yang ke-47. Yang demikian bunyinya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia akan disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka ia sama dengan orang yang bijaksana, orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Sehingga apapun yang akan terjadi kemudian, sehebat apapun air yang datang, hujan yang datang, itu tidak akan membuat rumah itu goyah, tidak akan membuat rumah itu rusak, dan tidak akan membuat ia hilang terbawa arus. Jadi Tuhan Yesus ini Bapak Ibu Saudara mendidik dan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang berakal budi serta takut akan Tuhan, supaya kita manusia ini mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita dalam seluruh kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus ini ingin mendidik kita supaya kita ini tetap berpegang teguh kepada firman-Nya dimanapun kita dan kapanpun itu. Jadi jangan kita berpikir sama seperti orang bodoh ini yang mengumpan dirinya pada hawa nafsu dan kebinasaan yang kekal. Tapi kita percaya apabila kita membangun kehidupan kita di atas dasar iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh kepada kasih Tuhan, dengan ucapan syukur dalam doa, dalam ibadah, dalam pujian, dalam persembahan dan pelayanan, maka kita yakini, kita percaya bahwa Allah itu akan melimpahkan kepada kita kasih karunia-Nya dan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dasar yang tidak kokoh atau tidak kuat. Jadi Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab ini mengungkapkan bahwasanya Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa apabila seseorang yang mendengarkan firman Allah itu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hidupnya sebenarnya sama seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Jadi dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 49 ini dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi sudah tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pribadi di antara kita ini tidak ingin menjadi orang bodoh. Amin.
Tidak ingin. Semua orang di antara kita ini tidak ingin menjadi seperti orang bebal yang hanya tahu mendengar firman Tuhan tetapi tidak bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang, saya yakini, tidak mau menjadi orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang ini ingin hidup bijaksana. Setiap orang ini berdoa supaya kita menjalani kehidupan dengan bijaksana. Jadi kita semua tentu tidak ingin menjadi seperti orang Farisi. Mereka ini percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ayat yang ke-49 ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa siapapun yang mendengarkan firman Tuhan namun ia tidak menerapkannya di dalam kehidupannya, maka ia ini sama seperti orang yang membangun rumah itu tanpa pondasi, tidak ada kekuatan, tidak ada kekokohan di dalamnya. Sehingga apabila banjir itu datang, maka rumah itu akan berantakan, rumah itu akan hanyut terbawa banjir. Oleh sebab itu marilah kita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengaku percaya kepada Allah ini, kita bergembira. Mari kita bersyukur, bersuka cita, karena kita bukan menjadi bagian dari orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Bersuka citalah karena kita tahu kita bukan menjadi bagian dari orang yang hanya mendengarkan firman Allah tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Maka perhatikanlah Bapak Ibu Saudara dan camkanlah, berjuanglah terus untuk membangun kehidupan kita di atas dasar iman yang teguh kepada Tuhan, yang penuh kasih, yang penuh dengan ucapan syukur, yang penuh dengan doa, pujian, ibadah, persembahan dan pelayanan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada waktunya ia akan melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan. Nah, lantas apa yang mau kita renungkan melewati nas firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu Saudara, tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita ini tidak mau membangun kehidupan di atas hawa nafsu duniawi, di atas keinginan daging kita yang bisa menyeret kita kepada jurang maut dan juga kebinasaan yang kekal. Sudah tentu kita percaya bahwa setiap pribadi di antara kita ini berupaya dengan baik, menjadi lebih baik dan berharap sangat baik untuk membangun kehidupan kita di atas dasar iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh kepada Allah di dalam Yesus Kristus melalui setiap pujian, persembahan, ibadah, pelayanan yang kita lakukan. Sudah tentu kita percaya bahwa kita ini adalah pribadi yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan tapi juga mau melakukannya dengan baik, dengan lebih baik dan sangat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu dalam perenungan ini dan dalam perayaan Hari Anak Remaja dan Kesejahteraan Keluarga, apa yang mau kita renungkan? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak, entah itu anak kecil, remaja, bahkan sebagai orang tua, setiap kita ini punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah bagaimana menjadi teladan bagi orang lain. Orang tua misalnya bagaimana bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Anak-anak bagaimana bisa patuh mendengarkan nasihat orang tua. Bagaimana supaya keluarga ini bisa tetap kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Yang pasti kuncinya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya ini membangun kehidupan kita di atas dasar kehendak Tuhan. Kehendak Allah, firman Tuhan yang memberikan berbagai macam peringatan kepada kita supaya kita tetap berada di jalur yang benar, supaya kita manusia tetap bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Mendidik anak-anak dengan kebaikan, memberikan contoh teladan yang terbaik bagi mereka, mengajari mereka untuk berdoa sejak kecilnya, membaca Alkitab, membuka Alkitab pun juga anak-anak.
anak-anak ini tugasnya adalah bagaimana belajar dengan baik, bagaimana supaya hidup mereka ini terus taat kepada orang tua, setia kepada Tuhan. Nah, berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara ketika kita ini membangun kehidupan kita bukan di atas dasar kedagingan kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang berkuasa menyertai, menopang, mengangkat, dan membela kita, sehingga kita manusia ini tidak terseret dalam gelombang dan badai hawa nafsu, dan kita tidak jatuh dalam jurang maut. Berbahagialah kita jika kita sudah percaya dengan baik, lebih baik, dan sangat baik untuk membangun kehidupan kita di atas dasar iman yang teguh, yang kokoh, yang kuat kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Dan hanya orang yang mau mendengarkan firman Allah, yang mau melakukan firman Allah, maka niscaya hidupnya akan memperoleh kekuatan. Selamat merenungkan dan selamat merayakan Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini. Kami datang kepada Tuhan, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, terlebih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ingatkanlah kami untuk selalu setia dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kami. Kami berdoa saat ini ya Allah, menaikkan syafaat kami bagi gereja-gereja Tuhan dalam setiap penata layanan, baik dari kota sampai ke desa, bahkan sampai ke seluruh bumi. Tuhan pakai dan berkati gereja-gereja Tuhan dalam setiap pelayanan, persekutuan. Tuhan mampukan gereja-gereja Tuhan menjadi tempat sehingga kami merasakan kedamaian, kebersamaan, sukacita, dan pelayanan yang tulus satu dengan yang lainnya. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sukacita. Pendeta, vikaris, penginjil, guru sekolah minggu, guru agama, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gedung gereja Tuhan. Tuhan pakai setiap tugas dan pelayanan kami. Tuhan berikan hati yang siap untuk melayani dan setia untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Mampukanlah setiap pelayan Tuhan memberikan hal-hal yang baik, menjadi contoh dan teladan dimanapun kami melayani. Diberkatilah bangsa negara kami dengan segala problem yang ada, permasalahan yang dihadapi. Kiranya tangan kasih setia Tuhan menolong, memberkati, agar kami semua boleh hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Bisa menghargai sesama kami meskipun kami berbeda suku, bahasa, budaya, tempat. Tuhan pakai kami untuk saling melengkapi. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta seluruh jajaran menteri yang ada. Bahkan tiap kepala daerah, Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi, memberi cinta kasih yang tulus, melayani, dan memimpin dengan penuh kedamaian, kesejahteraan, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang mereka lakukan bagi bangsa negara ini, mereka menjadi contoh bagi setiap masyarakat. Begitu pula ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh beribadah saat ini, baik jemaat Tuhan yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah secara virtual saat ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan, beri berkat Tuhan sepanjang hidup mereka, berkat seluruh pekerjaan, anak-anak, keluarga, sawah, ternak, ladang mereka. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang melayani,
mereka yang bekerja sebagai abdi negara maupun mereka yang bekerja di bidang swasta. Tuhan berkati dan cukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka, agar mereka senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami dalam tumbuh dan kembang kami serahkan dan percayakan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Mereka yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan. Mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun usia pernikahan, Tuhan limpahkan karunia dan berkat, supaya hidup mereka boleh bersyukur setiap saat apapun yang mereka terima dari Tuhan. Begitu pula di perayaan Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis ini, biar setiap keluarga Kristen Tuhan, keluarga gereja Tuhan dimanapun berada, senantiasa menjadi keluarga Kristen yang mampu menjadi suri dan teladan, yang menjadi teladan bagi orang-orang sekitar, garam dan terang dunia dimanapun keluarga Kristen Tuhan berada, diam dan menetap. Bila keluarga Kristen Tuhan hidup dalam kebersamaan, dalam cinta kasih, dalam kasih sayang dan tanggung jawab sebagai orang percaya, baik mereka sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak-anak, Tuhan mampukan agar keluarga Kristen Tuhan selalu merasakan sukacita, damai, sejahtera, dan senantiasa menjadi keluarga yang semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, seru syafaat kami, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita berdoa untuk persembahan syukur yang akan kita kumpulkan. Allah Bapa yang penuh kasih dan berkat, kami menyerahkan persembahan dengan kasih kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dengan takut akan Tuhan, sehingga berkenan bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Putra yang tunggal, yang selalu mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih, kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133, bait yang pertama dan bait yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan diakhiri dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. 1 Tawarik pasal 17 ayat 27 mengatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.